Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 50, biarkan turnamen dimulai. Sumin menghela nafas, melihat sekelompok ahli memandangnya seolah-olah dia adalah sampah. Pangkatnya sama dengan pangkat mereka, tetapi, karena usia mereka, mereka telah menjadi prajurit bintang kedua selama beberapa waktu. Perbedaan usia ini perlu diperhitungkan karena ini akan membuat mereka lebih kuat dari seseorang yang baru saja mencapai pangkat prajurit bintang 2. Meskipun Sumin mengetahui pemikiran para ahli, dia tidak memedulikannya. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak dapat diukur dengan energi rata-rata para ahli. Selain itu, dengan keuntungan dari sikap yang kuat dan pedang yang luar biasa, Sumin memiliki beberapa keuntungan untuk menyeimbangkan penampilan mudanya. Jika dia berada dalam situasi yang berpotensi fatal, Cao Cao akan menyelamatkan nyawanya, tapi dia sangat yakin bahwa mengandalkan teman ularnya tidak diperlukan. Orang terkuat yang bersaing adalah prajurit bintang 3, dan Sumin dengan mudah mengingat pertarungannya melawan penjaga bintang 3 di rumah keluarga Yong. Pedang itu tidak hanya membantunya mengalahkan para ahli ini, tetapi juga berhasil melahap dan mengirimkan energi mereka ke tubuh Sumin. Pada gilirannya, pedang membantu membuatnya lebih kuat dan tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Sementara para ahli eksklusif bercanda satu sama lain dan dengan jijik memandang Sumin, anak muda itu tetap pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, keributan muncul dari kelompok ahli saat dua pemuda lain berjalan ke arah mereka. Kedua pria ini adalah Tang Jin, putra tertua, dan pewaris keluarga Tang dan Wei Ling, putra tertua dan pewaris keluarga Wei. Di belakang mereka, Guo Long mengikuti. Menariknya, meskipun dia berada di tiga besar, dia tidak berjalan bersama Tang dan Wei. Biasanya, ketiga jenius itu tetap bersama, tetapi sekarang ini bukan masalahnya. Mungkin perselisihan telah terjadi antara tiga keluarga. Tiga ahli teratas ini adalah orang-orang yang menarik minat Sumin. Di turnamen, Xiao Lei, Han Xi, dan Wu Weisheng juga merupakan prajurit bintang 3 seperti tiga master top, namun, mereka masih tidak sekuat ketiga jenius itu. Melihat ketiga jenius ini, Sumin mengerutkan alisnya. Dia merasakan kehadiran berbahaya datang dari Tang Jin. Tampaknya dia telah berhasil menembus peringkat prajurit bintang keempat. Diasuh oleh Huang Zhen sangat membantu Tang Jin, dan setiap ahli mulai memuji Tang Jin. Kamu akan memenangkan turnamen tahun ini bahkan tanpa harus mengerahkan energi apapun. Kalau dipikir-pikir, Tuan Muda Tang yang terhormat berhasil menjadi peringkat prajurit bintang keempat sebelum usia 30. Ya, tidak ada yang sebanding denganmu. Tuan Muda, selamat atas kemajuanmu. Kamu membubung ke surga seperti naga, mengalahkan jenius lainnya di jalan. Kata-kata pujian membanjiri Tuan Muda, dan dia dengan tulus tersenyum dari semua pujian mengangguk dan berterima kasih kepada banyak ahli, namun, dia tidak pernah mengoreksi mereka atau meminta mereka untuk berhenti. Rupanya, dia merasa seperti keajaiban surgawi, ahli tak tertandingi di antara banyak jenius di dunia. Saat Tang Jin menikmati pujiannya, matanya tiba-tiba tertuju pada Sumin. Pria muda itu berdiri terpisah dari kelompok, seringai kecil terlihat di wajahnya dan matanya yang gelap menatap lurus ke arah Tang Jin, tidak pernah berkedip, atau menurunkan matanya karena ketakutan, hanya menatap langsung ke mata satu sama lain. Ketegangan di udara tiba-tiba meningkat. Semua orang berhenti berbicara saat penonton memandang Sumin. Beberapa terkejut karena dia berani menatap Tang Jin secara langsung, yang lain dengan gembira mencibir karena mereka berharap dia akan segera dipukuli. Tang Jin merasa rambutnya berdiri. Dia belum pernah bertemu siapapun yang tidak takut padanya, bahkan jika itu hanya sedikit. Namun demikian, di dalam mata hantu hitam anak laki-laki ini, tidak ada tanda-tanda ketakutan atau tanda-tanda keraguan yang muncul. Yang ada hanyalah minat dalam pertempuran. Mengklik lidahnya, Tang Jin berbalik dan berjalan menuju pintu masuk ke arena dengan semua orang mengikuti di belakang. Di bagian paling belakang para pengikut berjalan Sumin. Meskipun dia sangat sederhana, dia langsung menarik perhatian penonton yang menoleh untuk melihat sekilas Sumin. Mata mereka menatap Sumin, anak muda ini yang memenuhi kota dengan begitu banyak kekacauan. Para ahli berbaris, dan wajah mereka memancarkan kebanggaan mereka,
hanya untuk diizinkan mengikuti turnamen ini, seseorang harus menjadi ahli yang paling menonjol di keluarga mereka, dan keluarga mereka harus memiliki kedudukan di dalam kota. Singkatnya, mereka semua adalah hasil panen terbaik, dan harga diri mereka diperoleh dengan baik. Su Min adalah satu-satunya yang tampak apatis. Matanya menjelajahi seluruh penonton, matanya tidak pernah menghindar dari orang-orang yang balas menatapnya. Semua penonton Su Min merasakan ketidaknyamanan, tetapi mereka tidak dapat memahami sepenuhnya mengapa. Mungkin karena dia adalah orang luar atau benar-benar tak kenal takut membuat mereka takut, mereka tidak tahu. Wanita dan pria, merupakan kehormatan besar bagi keluarga Tang kami untuk menyambut Anda semua di turnamen ke-167 untuk talenta muda di kota Richu. Untuk pertama kalinya, keluarga Yong dari Paviliun Harta Karun memikat kami bergabung dengan rumah tangga petarung dengan bakat yang baru-baru ini mereka ambil. Setiap tempat lain yang diisi adalah dari keluarga yang sama yang telah bergabung dengan kami selama 40 tahun terakhir. Kalian semua tahu aturannya, setiap peserta akan melawan satu sama lain pada suatu waktu. Siapapun yang berhasil bertahan di platform sampai akhir akan menjadi pemenangnya. Pada satu waktu, hanya dua ahli individu yang akan bertarung. Selain itu, seorang penantang dapat memilih partisipasi tertentu. Jika penantang tidak menerima, dia akan langsung didiskualifikasi. Karena kita semua tahu aturannya sekarang, biarkan pertarungan dimulai. Saat Tang Ye, patriark keluarga Tang, selesai berbicara, suara sorakan terdengar dari penonton. Tak satu pun dari para ahli, bagaimanapun, bergegas ke panggung, semua orang ingin orang lain pergi lebih dulu. Turnamen ini bukanlah tempat seorang petarung pertama kali memasuki panggung, tetapi siapa yang akan bertahan di sana untuk ronde paling banyak. Wajar jika tidak ada yang ingin menjadi petarung pertama. Akhirnya, salah satu ahli keluarga yang lebih kecil menggertakkan giginya, dan dengan langkah tegas berjalan ke arena. Aku tahu aku tidak akan menang, tapi setidaknya aku bisa membuktikan bahwa aku lebih baik dari pemuda yang Yong Meilin sukai, gumamnya. Meskipun penonton tidak bisa mendengar apa yang baru saja dia gumamkan, setiap pejuang di tanah mendengarnya. Beberapa mulai tertawa terbahak-bahak sementara yang lain tampak seolah-olah mereka berharap mereka memikirkannya terlebih dahulu. Masih belum ada yang bergerak menuju arena untuk bertarung dengan ahli pertama. Tiba-tiba suaranya terdengar di seluruh area arena, saya menantang Su Min dari keluarga Yong. Begitu kata-kata itu diteriakkan, napas kolektif terdengar dari semua penonton. Wajah keluarga Yong menjadi gelap, semua orang kecuali Yong Meilin muncul dan merasa seolah-olah mereka telah kalah. Yong Meilin, sebaliknya, tersenyum penuh arti. Dia telah melihat latihan Su Min setiap hari, dan dia juga menyaksikan energi melahap pedangnya. Dia yakin tidak masalah apakah Su Min yang pertama, kedua, atau terakhir. Dia akan menang tidak peduli apa. Dia merasakan keyakinan yang mengerikan dan tidak pernah berakhir pada Su Min, perasaannya meluap-luap di dalam hatinya. Keyakinannya padanya sangat menakutkan dan tidak pernah berakhir. Setelah melihat senyum lembut di wajah Yong Meilin, banyak ahli mempertanyakan mengapa dia akan tersenyum pada kekalahan Su Min yang tampaknya akan datang. Hanya Su Min yang tahu yang sebenarnya, dan melihat senyumnya, dia bergerak menuju arena di mana lawan pertamanya menunggunya. Menghunus pedangnya, dia naik ke platform dan menatap lurus ke arah lawannya di depannya. Su Min adalah seorang ahli eksternal. Semua orang menyadari hal ini begitu dia mengeluarkan pedangnya, dan orang-orang yang sebelumnya memandangnya dengan jijik tidak mampu untuk tidak tertawa terbahak-bahak, langsung mengejeknya karena mereka tahu bahwa ahli eksternal jauh lebih lemah daripada ahli internal. Semua orang kecuali keluarga Yong menertawakan Su Min. Namun, tawa itu dengan cepat memudar ketika mereka melirik senyum keluarga Yong yang penuh pengertian. Apakah mereka mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain? Hakim tidak peduli. Dia sudah mengharapkan Su Min untuk menyembunyikan beberapa serangan rahasia di lengan bajunya. Dia juga tahu bahwa keluarga Yong mengundang Dong Liang untuk melatih keterampilan kultivasinya seperti keluarga Tang mengundang Huang Zhen. Tidak hanya itu, keluarga Yong adalah individu yang berpandangan jauh ke depan. Mereka tidak cukup putus asa untuk tampil dengan seorang ahli yang cukup lemah untuk kalah di babak pertama. Dengan demikian, Hakim akan sangat kecewa jika Su Min tidak berhasil setidaknya mengalahkan lawan pertama.
Sumin masih mempertahankan senyum apatisnya saat dia dengan lembut mengetukkan pedangnya ke tanah. Setiap kali menyentuh lantai arena, potongan kecil bisa terlihat. Seseorang dapat dengan mudah menebak, dari potongannya, betapa tajamnya pedang ini, dan betapa beratnya untuk membuat potongan seperti itu hanya dari ketukan kecil. Senjata diizinkan, dan biarkan pertempuran dimulai. Kata juri, tidak antusias. Yang pertama dari banyak pertempuran dianggap sebagai ahli peringkat lebih rendah satu sama lain, dan, sayangnya, pertarungan mereka tidak sensasional. Jika ada, pertarungan ini semua adalah pertarungan putus asa dengan lawan yang seimbang. Banyak luka akan ditimbulkan, dan mereka akan terluka parah sebelum pemenang diputuskan. Alhasil, pertarungan berlangsung lama dan membosankan. Melihat Sumin adalah lawannya, semua orang mengharapkan pertempuran yang membosankan dan panjang lagi, tetapi mereka segera terkejut. Lawan Sumin mengangkat lengannya, dan ki mengalir dari tubuhnya ke seekor elang di belakang punggungnya. Elang telah mengeluarkan raungan diam sebelum bergegas menuju Sumin. Sumin menyipitkan matanya, tapi dia tidak bergerak sedikit pun. Noki meninggalkan tubuhnya, satu-satunya bagian dari Sumin yang bergerak adalah pedangnya. Dia menebas secara horizontal menembus elang ki. Energi perlahan menghilang saat pedang dengan rakus menyerap semuanya. Elang itu masih dikendalikan oleh ahli internal bintang 2, di mana pedang melakukan apa yang terbaik. Itu menempel pada untaian ki dan dengan paksa menyerap ki dari dalam tubuh ahli internal. Tidak butuh waktu lama sebelum pakar internal itu ambruk di tanah. Semua energi di tubuh lawan telah terkuras. Matanya lesu dan tubuhnya lemas. Penyerapan ki terjadi tanpa terlihat, jadi tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Ekspektasi penonton benar-benar hancur karena yang terkuat yang mereka pikir akan menang dikalahkan dalam satu serangan. Keheningan segera menyusul karena semua orang tertegun. Dia seharusnya tidak dikalahkan begitu cepat karena elangnya dihancurkan, tetapi sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak terlihat. Namun demikian, tidak peduli apa itu, Sumin tidak melepaskan ki. Tidak ada riak energi yang datang darinya, namun lawannya masih terkuras habis. Tidak hanya penonton yang kaget, semua orang di lapangan juga kaget. Para ahli ingat bagaimana mereka menertawakan Sumin, tapi sekarang dia dengan cepat mengalahkan salah satu dari mereka. Siapa bilang dia tidak bisa mengalahkan dua? Mungkin tiga. Kemampuannya tidak terbatas jika dia bisa menghadapi prajurit bintang 2 tanpa perlu menggunakan ki-nya. Jika demikian, hanya prajurit bintang ketiga dan keempat yang mampu menghadapinya. Turnamen tersebut diikuti oleh seekor kuda hitam, dan kuda hitam ini membawa perubahan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.